guys, ketemu lagi. Kenalin yang ini namanya Vivo V19. Jadi inilah selanjutan daripada seri V sebelumnya, tapi yang gue pegang ini dengan varian tanpa embel Pro. Dalam artian adalah Vivo V19 aja. Sebenarnya nggak tahu juga sih nantinya akan ada Vivo V19 Pro atau enggak. Dan by the way, ini adalah salah satu seri V pertama ya yang hadir di tahun 2020. Dan sebelum sampai di akhir video, gue mau ngasih sedikit bocoran ke teman-teman kalau salah satu perubahan ya yang dibawa pada Vivo V19 ini terletak pada bagian desain kamera, bagian layar, dan juga kira-kira inovasi baru apa sih yang dibawa pada Vivo V19 ini. Penasaran kayak gimana? Sebelum like videonya dan subscribe channel ya. Jadi sebagai informasi untuk box daripada Vivo V19 ini berwarna biru dongker, tampak jelas banget sketsa daripada layar smartphone-nya. Lalu bagian atas ini tampak jelas banget kalau varian yang gue pengen dengan varian RAM 8GB dan internal memori sebesar 256GB. Terus bagian belakangnya tampak jelas banget nih guys, 3 keunggulan yang dibawanya. Dan gak lupa tertera varian warna pada bagian bawahnya ini. Terus kalau teman-teman beli Vivo V19 ini yang kalian dapetin yaitu softcase transparan, kabel data yang sudah Type-C yang terbungkus sangat rapi, buku panduan singkat dan juga SIM card injector. Lalu ada juga kepala charger dengan output 9V 2A yang mendukung dual engine fast charging 18W, dan gak lupa adanya earphone. Jadi bisa dibilang paket lengkap ya guys aksesoris dari Vivo V19 ini. Pas pertama kali lihat smartphone-nya, gue langsung berkata akhirnya gitu ya varian warna ini kembali lagi nih guys setelah absen di seri V17 Pro sebelumnya. Dan by the way yang gue pilih dengan varian warna Arctic Blue. Sebenarnya ada satu varian lagi dimana warnanya adalah Crystal White. Satu hal yang menarik perhatian gue yaitu bentuk kameranya yang ada pada satu frame dengan LED flashnya. Iya, kayaknya fix deh kalau misalkan tren desain kamera pada smartphone di tahun 2020 tuh yang kayak gini-gini. Sebenarnya kalau misalkan kita perhatiin bagian kameranya ini cukup tipis ya guys. Cuman memang pada saat kita taruh di permukaan yang datar, kalau saran dari gue sih tetap pakai ini softcase. Karena walaupun ini tipis tetap akan ada sedikit perbedaan gitu nih. Jadi agak sedikit tuh nggak rata gitu bagian smartphone-nya. Feel genggam daripada smartphone itu berasanya asik ya guys, slim dan juga agak sedikit memanjang bagian layarnya. Dan kalau gue pribadi sih sebagai cewek pede banget ya kalau misalkan mau ngetik smartphone dengan satu tangan seperti ini. Jadi ya nggak takut jatuh smartphone-nya. Terus balik ke bagian layarnya, jadi pada Vivo V19 ini memiliki lubang punch hole yang sangat kecil di ujung kiri atasnya nih guys. Sebenarnya kalau Vivo sendiri nyebutnya adalah Ultra O screen. Dan by the way, infonya ukuran kameranya ini cukup kecil ya guys, yaitu cuma 2,98mm. Kecil banget ya. By the way, untuk posisi daripada punch hole ini sejatinya itu mengingatkan gue terhadap si mantan dari driver itu. Tahu lah ya, punya bentang layar 6,44 inch berpanel Super AMOLED generasi i3 OLED dan sudah bersertifikasi TUF. Jadi emang kalau gue pribadi ngerasanya nyaman nonton berlama-lama pada smartphone ini. Dan gak lupa masih menggunakan screen touch ID yang untuk kecepatan dan keakurasiannya baik. Dan seperti biasa nih dilengkapi dengan animasi-animasi keren ya, baik itu untuk screen touch ID, untuk AOD ataupun untuk animasi pengecasan dan juga face unlock-nya. Terus balik untuk sektor kameranya, jadi pada Vivo V19 ini memiliki total 5 kamera, di mana 4 kamera belakang dan juga 1 di kamera depannya. Loh, kalau dipikir-pikir kok agak berkurang ya bila dibandingkan dengan seri Vivo V17 Pro sebelumnya yang total kameranya itu ada 6. Nah itu dia guys, gue pun sejatinya agak bingung ya. Tapi emang karena ini bukan seri Pro, jadi ya beda aja gitu. Di belakangnya ini dilengkapi dengan 48MP AI quad kamera dengan detail itu sebagai berikut ya. Terus kalau ngomongin bagian mode kameranya sendiri cukup lengkap ya, dilengkapi dengan super night mode, adanya bokeh yang bisa diatur tingkat blurnya dan juga objek mana yang pengen diblurin pada saat setelah berfoto. Ada juga time lapse dan juga slow motion di resolusi 720 pixel yang maksimumnya tuh di 240 fps. Kalau untuk kamera depannya memiliki 32MP untuk super night selfie, dan ini bisa dibilang salah satu yang menarik, salah satu inovasi terbaru di dunia smartphone, dimana kita bisa menikmati mode night ya pada bagian kamera depannya.
Dan ini pastinya ngebantu banget sih untuk selfie di malam hari, jauh lebih menarik ya. Dan gak lupa ada juga AI makeup yang masih bisa kita kreasiin secara manual. Dan gak lupa nih masih ada juga pose master ya, kayak buat contekan gitulah gaya selfie yang terbaik tuh kayak gimana. Dan ada hal yang menarik gue suka pada Vivo V19 ini memiliki namanya fitur Ultra Stable Video, atau kalau misalkan teman-teman sendiri mungkin lebih mengenalnya adalah AIS, Electronic Image Stabilization, yang mana bikin rekaman video kalian akan lebih stabil. Cakep. Videonya itu mau merekam hingga 4K pada kamera belakangnya, sedangkan pada kamera depannya mau merekam video di 1080 pixel. Teman-teman bisa lihat langsung ya untuk kestabilan dan warna yang dihasilkan cukup baik. Yaudah, jadi mungkin saja untuk tes daripada kamera belakangnya. Jadi menurut teman-teman kayak gimana untuk fitur daripada Ultra Stable videonya? Tulis aja di kolom komentar. Tarik lagi. So guys, dan sekarang gue lagi nyobain untuk kamera depan daripada Vivo V19, dimana kalau perekaman kamera depannya itu maksimum di 1080 pixel. Anginnya gede banget. Gue gak tahu sih suara bakal jelas apa enggak, tapi yang jelas disini lagi gerimis. Dan teman-teman bisa lihat kira-kira kestabilan dan juga ya warna-warnanya kayak gimana. Hujan. Dan sekarang kita beralih untuk bagian performanya. Jadi pada Vivo V19 ini memiliki CPU Snapdragon 675 AI yang cocok banget untuk kelas mid-range level. Terus dibalut dengan RAM 8GB dan internal memori besar yaitu 256GB. Sebenarnya teman-teman juga bisa pilih dengan internal memori di bawahnya yaitu 128GB yang bakal berguna banget nih buat naruh segala macam file ya, konten ataupun video-video traveling gitu ya pada sebuah internal memori sebesar 128GB itu. Jadi pasti kalian bisa manfaatin HP ini dalam jangka waktu yang cukup panjang tanpa harus takut memori kepenuhan. Dan sebenarnya kalian juga bisa menyematkan microSD tambahan ya, karena pada Vivo V19 ini memiliki triple slot di mana kalian bisa aktifin 2 SIM sekaligus plus 1 tambahan microSD eksternal. Dan kemarin itu sebenarnya Vivo V19 ini gue jadiin sebagai daily driver selama 3 hari nih guys. Dan yang gue rasain sih untuk bagian performanya masih sangat bisa diandalkan, dalam artian masih bisa nge-support keseharian ala Arinis gitu ya. Performa multitasking untuk buka tutup aplikasinya berasanya lancar, scroll kanan scroll kiri terasanya smooth. Terus kalau dipakai untuk kebutuhan main game, gue sih belum nyoba lebih lanjut ya, tapi yang jelas untuk dipakai main PUBG itu mentok di settingan XD High. Dan kelebihan lainnya mungkin sudah terinstall dengan OS yang terbaru untuk saat ini ya guys, yaitu menggunakan Android 10. Dan spesifikasi detailnya itu teman-teman bisa lihat langsung sebagai berikut ya. Dan kalau kita perhatiin, untuk smartphone yang terbilangnya cukup slim seperti ini, itu mengemban baterai sebesar 4500 mAh. Dan kalau untuk urusan keawetannya, kalau gue pribadi sih merasanya cukup awet ya guys, karena kemarin itu dipakai untuk keseharian gue kurang lebih sekitar 24 jam ya yang didapatkan. Terus kalau untuk urusan pengecasannya, karena dilengkapi dengan fitur dual engine fast charging 18 watt, itu kurang lebih sekitar 2 jam lebih sedikit lah ya untuk 1% hingga 100%. Ya udah, jadi mungkin itu aja untuk curhatan gue terhadap Vivo V19 ini selama kurang lebih sekitar 3 hari nih guys. Dan kalau misalkan gue boleh bilang, rasanya Vivo V19 ini cukup banyak perubahan ya, dari mulai desain kameranya, desain layar all-screen-nya, terus inovasi daripada 32 megapiksel untuk super night selfie-nya, ada juga ultra stable video yang bikin video makin stabil. Jadi gimana menurut kalian? Terima kasih teman-teman sampai akhir video, jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe di channelnya, dan sampaikan aja di kolom komentar ya guys tentang Vivo V19 ini menurut kalian kayak gimana. Sekian dari gue lagi dan saatnya bilang see you, bye bye.